Selamat hari Minggu Madihita. Selamat hari Minggu. Hamua kadongan adorang sotapuka parmingguota tapahibul marohata laho marsoba tutuhata jolo martangi yang mahita di bagasan rohatabi. Marede mahita sian bukuede nomor 125 ayat sada dohot 2. Jongjong mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Saitong do mamerengi matakku tu Jehovah, ay iba na do mangenet patu siya jorgong, say do pakon maahu jala asiro hamdiaw, ay pujung jala dangol doaw. Hodo ale Jehovah dihalunguton rohaku, ale debatakku, marhaposan tu hodo au, sayunang paila ahu. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale amanami na di Banua Gijang, disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegay ak kaulaw ni sibolisi. Say padu ngomahami marhite-hite todim na badiyay, asa unak tarpedem hami di bagasan dosa, alaya samonang hami sahat ro di ujung, jala asa mardame hami saleleng di tanoon. Pai masahat hami Tuhan nguluan nasora sudah marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudulma hamu. Maredehita sian bukuede nomor 470 ayat 2. Saya
bege mapatik ni debata di hari mingguon imasian patik parjolo sahat rodi patik pasapuluhon on madidok disi patik parjolo ahudo jahoba debatam ninna debatata dang jadi maraku pahu bahenonmu debatam patik paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manangahan na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di Bagasan Aik na di Toru ni Tano, yang go tunggabe si Sobaon manang siuluan, patik patuluhon. Dang jadi dohonon guar ni debata, yang go soture dalanna, ay hona uhum na dosugut akan na marsineang di guarna. Patik paupaton, ingot hamu mapabadia honari minggui, di naunomari maulahamuna sa siulaonmu alay ang guari papituhoning ari paradianan ni Jahoba de Batam doi dang jadi ho mangula anggo dinasadari i manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi pangisi ning hutani halak penamangibati hutam ay di naunomari do di topa de bata langit dohot tanah dohot laut dohot nasa isina dungi maradia do ibana diari papituhoni di bahini do ubain na di pasu-pasu di bata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai patik palimahon ikon pasangapom mudo naturasmu asa martuaho jala leleng mangolu di tano na nilehon ni Jahoba de Batam diho patik paunopon unang ho mamunu patik papituhon unang ho mangalakup patik pawaluhon unang ho manako patik pasiahon unako olo makatidakon hata nasotutu maraloh dongan jolma patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lobuna manang hodana manang dia pe ugasan ni donganmu behado padok ni debata taringot tupatik nasapului odo ahudo Jahoba debatam ninna debatata pargogo nasohatu dosan jala parimas siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna rodi sudut patoluhon rodi sudut paupaton pinopar ni akan nasuguro hadiau alay asido rohaku diakan na maribu-ribu akan na marholong ni roha diau naso mangalao si patiki ima sahatna atong rak mangidogogo mahita siya tuhat debata laho mangulahon naho bartu patik nai Ali Tuhan debata, say pargoy mahami, mangulahon na hubar tupatikmi. Amin. Marede mahita siyan bukwed de nomor 722 ayat sada dohot 2. Jongjong mahita
tapaserep marohata manopoti dosata tu debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na sohatu dosan sitopa nasa na adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami akan nahu ulahami marhites yan pangalosyon nami di patikmu. Ima marhites yan tubu-tubu ni rohanami narway. Naksiyan pakatayon nami na soture. Rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natama situtudoho na uhum hami ala ni dosa nami i. Alay na tarsol-sol bagi dohami nuwaing ala ni i. Asi maroham dihami ali di bata nami. Pardingkan basa jala para si roha doho ala ni anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhut na. Jala suruh matod di perbadia tu roha nami be. Asa tarbahen hami manguloy ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabi sahat hami tuhanguluan na sora suda. Na pinarbagabagam dia karena porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi kima baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Ala ni pangalaw siyot tado bahen na tertulang Kristus. Jala binahin ni hajahatot tado ibana mabugang. Ape tu ibana pisak-pisang parhitean ni hasonangata. Jala binahin ni bugang na malum ita hilala. Hasangapon madidebata na digijang. Amin. Maredehita sian bukwede nomor 232 ayat 2. Tajahama ni debata epistel diari mingguon ima sian sada korin bidu parjolo mamuka sian ayat 10 alu sahat rodi ayat 25 tajahama marsikat soring ai hauto dohatana taringot tu silangi di rohani akan nalahomago alai hagugo ni debata doi dihita nadapotan haluaon. Ay na tarsurat do, wagohon habisuhon ni nabisuk, jala hubolokon roha ni parroha. Di dia mabisuk, di dia masih boto surat, di dia ma persinabul di tanoon, daga behauton habisuhon di portibion di bahid debata. Ay mangihuton habisuhon ni debata, dan ditada portibion debata, marhite dalan habisuhon. Gabe di halomohon debata ma paluahon akan aporsiai marhite-hite jamita haotoon. Ay namangido tanda doa ke anggo halak Yahudi jala mangalului habisuhod do ia halak Junani. Alai Kristus na tarsilangido hujamitahon hami pargasi pandoi di halak Yahudi haotoon di si pelebegu. Alai dia kena terjowi nang Yahudi nang Junani gabe hagogoon ni debata dohot habisuhon di debata do Kristusi. Ay umbisuk do haoton ni debata asa aka jolmai jala gumugo do hagaleo ni debata asa aka jolmai. Ima sahatna
Martua ma akan natumangihon hata ni debata jalan na upeopsa. Amin. Marede mahita sian buku de nomor 120 ayat 4 dohot 5. Jongjong mahita. Atong tahatidakon mahapursiaw tay songon na hinatidakon idongata sa hapursiaw di sadok portibion rap madok mahita. Au porsea di bata Jehovah ido ama pargulo na sa patudusan na tumupalangit dohotano. Au porsea di Jesus Kristus anak di bata Jehovah na sasadai iman na tinuhon si Maria nagabe-gabe siaton di perbadia adorang sohabuhan ido tuhata natumaon na berit di panguhuman di silatus nama tetap pajal do ibadah di hau na silang natuat banu aturu dung ditanom namulak mangolu diari patoluhon nama naik susugo laudun di siam di bata Jehovah amanai pargulo na sohat dosani disima ibana pe mamulak sogot tanoon manguhumi halak na mangulo doho na mate au porsea diton di perbadia jala adong sadahuria na badia huria hato pani halak Kristen akan abadia doho tihasisan di dosa doho tihatai na madok mulak mangulo susugot daging ni halak na mate doho tihangguan na sora suda. Amin. Hudul mahita. Tapasahat ma peliata huhut marede mahita sian buku de nomor 20 ayat sada dohot 2. Yesus Tuhan kami, sai tetap kamion, asiram di kami, paluan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebagai dasar khotbah pada ibadah kita hari ini yang diberi nama Minggu Okuli, diambil dari Mazmur pasal 19, dimulai dari ayat 18 sampai dengan ayat 15. Saya ulangi, Mazmur pasal 19 dimulai dari ayat 8 sampai dengan ayat 15. Kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada kita semua yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 4 hari lalu kita digemparkan dengan sebuah berita. Anak remaja berumur 16 tahun membunuh satu keluarga yang berisikan 5 orang hanya karena merasa sakit hati, cintanya ditolak oleh anak dari keluarga yang dibunuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, nyawa itu seakan tak berharga, seperti membunuh binatang saja. Belum lagi kita lihat hal-hal yang lain. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
2 minggu lalu jemaat kami sedang bersepeda motor siang hari pukul 12. Dia kena begal dan kemudian kepalanya dibacok. Itu pukul 12 siang, saudaraku. Artinya orang tidak lagi melihat kapan untuk berbuat jahat. Tapi bagi orang yang memang sudah dasarnya jahat, dia melakukan kapan saja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya bisa memastikan orang-orang yang berperilaku jahat itu adalah orang-orang yang tak mau lagi bersentuhan dengan firman Tuhan. Dalam nas kita hari ini dikatakan Taurat Tuhan, dikatakan peraturan Tuhan, dikatakan titah Tuhan, dikatakan perintah Tuhan. Tapi kemudian pemazmur mengatakan takutlah akan Tuhan. Berarti saudaraku, kalau kita berbicara tentang Tuhan, maka kita tidak lepas dari firman Tuhan, titah Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu Allah. Kemudian firman itu turun menjadi manusia dan berada di tengah-tengah manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam sebuah perkumpulan, di sebuah perkampungan, atau dalam bahasa Batak dikatakan punguan persahu tahun, mungkin atau pasti pernah merubah peraturan. Katakanlah anggaran dasar, anggaran rumah tangga, perkumpulan perkampungan itu. Itu bertanda bahwa peraturan yang diterbitkan, yang dimunculkan, yang dilahirkan oleh pikiran manusia itu tidak sempurna, karena dia bisa saja tidak relevan dengan waktu yang sedang berjalan. Tapi pada saat ini pemazmur mengatakan firman Tuhan itu sempurna, berarti tak bercacat. Berarti dia relevan kapanpun sepanjang masa. Dulu, sekarang, dan kemudian esok, lusa, atau kapanpun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Amsal Salomo mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Itu artinya orang akan berarti kepintarannya kalau dia awali takut akan Tuhan. Atau dengan kata lain, ilmu yang dimiliki itu memiliki pijakan atau dasar yang kuat, yaitu firman Tuhan. Sehingga sepintar apapun dia, atau disebut dia memperoleh predikat summa cum laude ketika lulus, itu tidak akan berarti apa-apa kalau dia tidak berpijak akan firman Tuhan. 1 bulan lalu jemaat kami wisuda di sebuah universitas yang beken di Jakarta. Anak orang kampung, mamanya itu tidak punya uang dari Tapanuli sana. Tapi karena keluarga senang si anak ini memperoleh predikat cum laude, maka
mamanya pun bisa datang ke kampus itu dan turut dipanggil ke depan, menghargai anaknya sekaligus juga menghargai orang tuanya. Nah saudaraku, pemazmur mau mengatakan dalam kehidupan kita, apapun itu, jadikanlah firman Tuhan itu bagaikan emas yang sangat indah, bahkan lebih indah daripada banyak emas, lebih indah daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Tentu ini mau mengatakan bahwa firman Tuhan itu, Taurat Tuhan itu, dia tidak bisa disetarakan dengan nilai uang. Kalau emas itu dianggap sebagai harta yang paling berharga dan mahal, dikatakan firman itu lebih daripada emas. Kalau orang mau mencari madu, pasti akan mencari madu yang asli walau mahal. Dikatakan firman Tuhan itu lebih indah, lebih berharga daripada madu tetesan yang langsung menetes dari sarang lebah. Berarti saudaraku, pemazmur ini mengingatkan umat Israel untuk tidak pernah merasa rugi kalau mereka hidup di dalam tuntunan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau orang hidup dalam tuntunan Tuhan, maka dia akan tahu suatu ketika langkah kaki hidupnya itu menyimpang ke kiri atau ke kanan, dia akan tahu. Tapi kalau orang sudah hidup tidak lagi dalam tuntunan firman Tuhan, maka dia tidak mengetahui lagi dia itu sudah menyimpang jauh dari firman Tuhan atau tidak. Itulah saudaraku, perilaku orang yang suka berbuat jahat itu. Saudaraku, kita ingat dengan kisah Rasul Paulus ketika dia belum hidup dalam tuntunan firman Tuhan. Dia beranggapan bahwa yang ia lakukan, yang ia pikirkan itu adalah yang paling indah dalam hidupnya. Tapi setelah dia menuruti firman Tuhan, maka dia akan menyadari bahwa langkah hidupnya telah jauh menyimpang dari jalan Tuhan. Pikiran dan perilakunya pun sudah jauh dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan, sehingga Rasul Paulus pun berkata bahwa apa yang dia lakukan, kejahatan itu sudah seperti sampah karena dia sudah menerima firman Tuhan. Rasul Paulus begitu menerima firman Tuhan, dia tidak ragu-ragu lagi. Walau ia menderita untuk memberitakan berita sukacita tentang Injil Yesus, walau banyak tantangan, bahkan tak jarang dia diancam untuk dibunuh, ia tetap teguh memegang firman Tuhan, karena dia sudah yakin firman Tuhan itu adalah sumber kehidupan yang sesungguhnya. Itu sebabnya dia tenang saja mengatakan, kalau aku hidup, aku bersama Tuhan. Kalau aku mati pun aku bersama Tuhan. Itu artinya saudaraku, kalau orang sudah hidup dalam tuntunan Tuhan,
maka dia tidak akan pernah takut terhadap apapun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ayat ini pun dikatakan bahwa lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Berarti kalau orang sudah hidup dalam tuntunan Tuhan, dia harus sanggup memagar dirinya dari perkataan-perkataan yang kurang ajar, dari pemikiran-pemikiran yang kurang ajar, sehingga dia tetap dipagari oleh firman Tuhan, lindungilah aku. Orang yang sudah dituntun oleh firman Tuhan, maka dia akan bisa melihat dengan mata kepalanya sesuatu yang kurang ajar, sesuatu yang kurang baik, atau sesuatu yang jahat. Janganlah mereka menguasai aku. Pemazmur di sini menginginkan bahwa firman Tuhan itu benar-benar menuntun dia, menjaga dia, melindungi dia. Mudah-mudahan ucapan mulutku dan renungan hatiku bagaikan gunung batu dan penebusku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di gereja sering disebut bahwa remaja itu adalah generasi yang akan mengganti orang-orang tua yang ada di gereja itu. Tapi apa jadinya saudaraku jika gereja tidak memperhatikan pengajaran kepada para remaja di gereja? Di gereja kami, HKBP Bojong Menteng, remaja itu kami bagi dua. Remaja satu, semua yang SMP dan yang sedang mengikuti belajar CD, plus yang SMA tapi belum belajar CD. Kemudian remaja dua, para SMA yang sudah belajar CD tapi masih enggan masuk ke kategorial pemuda. Kami juga melakukan ibadah PA kepada remaja satu. Kami juga melakukan PA kepada remaja dua dengan waktu yang berbeda, supaya kehidupan mereka sejak dini kita perhadapkan dengan firman Tuhan, sekaligus memberikan pemahaman kepada mereka. Tak ada arti kepintaranmu di sekolah kalau engkau tidak tumbuh, tidak hidup dalam tuntunan firman Tuhan. Tidak akan ada artinya kesuksesanmu suatu ketika kalau engkau tidak hidup dalam tuntunan firman Tuhan. Itu sebabnya saya bangga dengan Yayasan Badan Kerjasama Merturia yang ambil bagian juga terhadap remaja-remaja gereja lewat pelayanan EE4G. Saudaraku, lewat kegiatan atau pelayanan EE4G itu para remaja benar-benar diajak untuk memiliki sebuah semangat hidup dalam tuntunan Tuhan, sehingga mereka tidak lagi sungkan-sungkan untuk menyatakan Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan, kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun. Saudaraku, topik Minggu Okuli hari ini mengatakan firman Tuhan itu sempurna. Itu artinya apa, saudaraku?
Tuhan itu sempurna. Firman Tuhan itu sempurna. Itu sebabnya saudaraku, Alkitab kita pun berkata bahwa Tuhan itu tidak pernah merencanakan sesuatu yang tidak baik bagi manusia, kecuali hanya merancang damai sejahtera. Kalaupun kemudian pada saat kita dengan tekun melakukan apa yang diperintahkan dalam firman Tuhan itu mengalami banyak tantangan, itu bukan persoalan. Yang pasti Roh Kudus itu memberikan kekuatan kepada kita. Bukankah Yesus pun berkata bahwa marilah datang kepadaku engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Supaya seberat apapun tantangan yang kita hadapi di dalam hidup ini, sambil menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus, yakinlah bahwa dunia ini tidak akan merontokkan kita. Amsal Salomo pun berkata, kalau Tuhan sudah menjadi teman kita, kalau Tuhan sudah menjadi sahabat kita, kalau Tuhan sudah menjadi penuntun kita, siapa yang akan sanggup menjadi musuh kita? Tidak ada, saudaraku. Oleh karenanya, mari saudaraku, lewat firman Tuhan pada Minggu Okuli ini, tidak perlu lagi ragu-ragu terhadap firman Tuhan. Sekali kita percaya kepada firman Tuhan, maka firman Tuhan itu sungguh akan bekerja dalam kehidupan kita. Kalau kita ragu-ragu, maka kita tidak akan pernah merasakan kedahsyatan, keluar biasaan firman Tuhan itu. Oleh karenanya, mari kita dengan penuh semangat untuk melangkahkan kaki kita dengan tuntunan firman Tuhan yang sempurna itu. Amin. Terima kasih Tuhan kami ucapkan kepadamu atas kasih setiamu yang kami rasakan pada kesempatan ini. Engkau begitu baik, sehingga di tengah kesibukan kami, di tengah kelelahan kami boleh mendapatkan siraman firman Tuhan yang sungguh menyejukkan, sekaligus meyakinkan kami bahwa firman Tuhan itu berkuasa dan sempurna. Kami tidak boleh ragu terhadap kuasa firman Tuhan. Oleh karenanya, sekali kami percaya kepada firman-Mu, maka firman-Mu itu sungguh akan berkuasa dan membuat banyak hal yang penuh keajaiban terjadi dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan Yayasan Badan Kerjasama Marturia yang hingga saat ini masih terus setia sebagai perpanjangan tangan Tuhan, sebagai perpanjangan kaki Tuhan, sebagai perpanjangan mulut Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman-Mu secara khusus melalui ibadah online. Tuhan, berkati semua pengurus Yayasan Badan Kerjasama Marturia agar semua Tuhan memiliki semangat kapanpun dan tidak takut terhadap apapun yang mencoba ingin menghalang-halangi program daripada yayasan ini. Tuhan, kami serahkan semua orang-orang percaya yang telah turut dalam ibadah online ini dan turut mendengarkan firman-Mu. Biarlah mereka Tuhan boleh merasakan banyak kedahsyatan, dan tentu tolong mereka untuk tidak ragu-ragu dan yakin bahwa firman Tuhan itu benar dan sempurna. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus.
Amin. Mari dimahita sian buku ed nomor 126 ayat sada rodi ayat 2 huhut tapasahat ma piliata. Jongjong ma hita. Tatangyak koma piliata ali dibata amanami na di Banua Gijang hodo harorwan ni saluhut silehon-lehon nadinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus hupasahat hami ma sian na nilihon mi tu hami pilihan nami tuho say jalom may gabi uap na husus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa ho parahsia kami pilihanon pati bulhon haracaum mu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutad dahami gudang nisi lehon-lehon mitu hami asalam gir-gir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma haracaumu, say saut ma lomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, si sama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame jaloma pasu-pasu sian di bata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho disodakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala dipasaurkon madamena tutodim. Amin.
Yayasan Badan Kerjasama Marturia tetap setia menyelenggarakan ibadah Minggu secara online. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.